Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih mengembangkan potensi desa. Ya, mungkin dari beberapa podcast saya itu sudah dijelaskan, tapi mungkin kita lebih mendalami lagi masalah-masalah yang terjadi di desa. Ya. Untuk kali ini kita akan mengangkat tema pengembangan potensi desa melalui partisipasi masyarakat desa dalam pencapaian pembangunan Indonesia Emas 2045, ya, kurang lebih 20 tahun lagi, ya Bapak Ibu sekalian. Kita berharap ya dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, visi misi ya negara kita yang maju berdaulat ini menjadi peran strategis untuk mewujudkan cita-cita, ya, terutama pemberdayaan masyarakat, ya, ekonomi, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan mulai pembangunan semua ini dari desa. Dasar-dasar regulasi juga sudah kita reformasi sejak tahun 2014, ya, 10 tahun sudah jalan Undang-Undang Desa. Kita juga meregulasi atau mengupdate regulasi kita dengan Undang-Undang 3, ya. Nanti juga Bapak Ibu akan ditunggu ya PP turunannya, PP 43 ini ya. Nanti ada turunannya yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa, ya. Kemudian Permendagri, Permendes, dan Permenq ini juga akan menyesuaikan regulasi Undang-Undang 3 yang sedang kita bahas bersama, ya, kita susun bersama terkait dengan peraturan pemerintahnya. Selain itu, yang perlu kita persiapkan juga dalam penggalian potensi adalah bagaimana bentuk dari penataan desa di Indonesia. Di Indonesia untuk saat ini sudah ada 75.265 desa, ya, dengan jumlah penduduk tersebar 275 jutaan. Wilayah kita itu sekitar 1,8 miliar dengan jumlah pulau 17.000, kecamatan 7.000, kabupaten kota 416, dan provinsi sudah 98. Hal ini akan berkembang Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin saja dari kelurahan menjadi desa atau sebaliknya, atau mungkin dari desa adat menjadi desa administratif. Untuk saat ini desa adat yang sudah tercatat di kami itu sekitar 14 desa. Ya, mohon maaf jika tidak tercatat dalam Kepmen 100.1 ya tahun 2022 ini belum dianggap sebagai desa, ya, baik adat maupun administrasi, maka tidak bisa diberikan dana desa, ya, dan juga tidak punya kewenangan yang hampir mirip dengan desa administrasi, ya. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa desa adat ini tidak boleh di dalam satu daerah atau satu desa administratif yang sama, ya. Jadi harus berbeda, ya. Jangan ini dijadikan legitimasi, ya. Ini ada beberapa tempat, ya. Ini melegitimasi supaya banyak hal, terutama dari sisi keuangan, dari sisi pengelolaan, ini dititipkan kepada desa adat dalam tanda kutip, ya. Padahal ini sebenarnya adalah lembaga adat desa, ya. Itu memang merupakan kelompok adat, ya. Bukan kita anggap sebagai desa adat, karena syarat-syarat desa adat terutama tidak boleh dalam satu daerah
administratif. Nah, ini juga perlu menjadi pembahasan ya. Ini mungkin jadi apa namanya ya, analisis atau telaah bagi teman-teman di BRIN. Karena ini akan ada banyak penambahan desa, baik di desa adat maupun desa administratif ya, hampir 80.000 mungkin nanti karena ini kami moratorium ya. Ini kan 2022, ini 2024 ya, ini akan sangat banyak. Kenapa seperti itu? Ya karena memang banyak desa juga yang wilayahnya sangat luas. Jadi tidak bisa kita salahkan, wah ini karena pengen pemekaran gitu ya. Nah, ini juga mungkin tidak semuanya kita seujon, tidak semua itu fraud. Bahwa ada juga desa yang sampai nyebrang pulau gitu ya. Baru kita bisa mengukur peta bahwa dia adalah bagian dari desa itu. Nah, ini juga perlu ditelaah dari sisi wilayah, penduduk, dan ada juga banyak sekali cerita-cerita bahwa ada desa siluman, desa hantu yang tidak ada tapi ditinggalkan, tapi masih ada kode desanya dan lain-lain. Ini juga bisa dijadikan telaah oleh teman-teman BRIN ya, karena ini menyangkut juga terkait dengan jumlah penduduk ya, kemudian income kapita dan lain-lain, juga termasuk juga dana transfer yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, setelah kita tahu bentuk dari kekuatan, visi misi, kemudian juga peta dari desa ya, kami dari sisi pemerintahan ini juga mendukung sekali ya apa yang menjadi visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas yang terdiri dari 17 program ya dari pasangan Pak Prabowo dan Gibran ya. Salah satunya adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur ya. Ini kemarin juga sudah ada terkait dengan edaran juga di pemerintah daerah ya untuk mendukung ya untuk rumah tinggal, kemudian juga pembebasan beberapa pajak-pajak PBB dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga yang akan menjadi dasar ya, menjadi dasar kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi visi misi. Nah, ini sekarang sudah mungkin terpilih kepala daerah. Nah, nanti juga untuk kepala desa kita mulai nih ya. Jangan kita buat RPJM itu keluar dari visi misi presiden. Mohon izin, mohon maaf, saya 18 tahun di keuangan daerah. Itu yang namanya ngevaluasi anggaran, yang evaluasi prioritas nasional pendukungan dari provinsi ke pusat itu paling cuma 10%. Begitu juga apalagi kabupaten kota, ke provinsinya cuma 5%, ke kabupaten ke pusatnya ya kurang lebih sama. Kemudian juga ketika kita lihat di desa itu tidak terpetakan. Ya, dia cuma paling melaksanakan prioritas nasional yang sesuai dengan transfer dana desanya saja karena itu sudah di earmark seperti itu ya. Tapi kalau yang dari dari memang visi misinya kepala desanya itu tidak ada. Makanya itu kita negara dalam negara gitu ya. Nah, ini yang kita coba sekali, yuk gandengan tangan kita bersama-sama di pusat ya, teman-teman di BRIN juga kami mohon. Yuk kita digandeng bersama juga dengan teman-teman di perencanaan di Bappenas gitu ya, teman-teman di Kemendes termasuk juga ya, teman-teman di Kemenq, DJPK ya, Keuda dan kami di Pemdes gitu ya. Ini kita bersama-sama untuk menelaah apa sih perencanaan nasional, apa yang boleh dimasukkan dalam visi misi kepala daerah, apa yang boleh dimasukkan dalam visi misi kepala desa. Sebentar lagi nanti kita juga ada pilkades ya di awal tahun 2025. Nah, ini yang kita arahkan, jadi tidak lari-lari. Mau incumbent berapa kali pun presiden, kalau dia tidak didukung oleh yang bawahnya, ini yang selama ini ya pembangunan kita ini tidak komprehensif. Kita harus bisa mengatakan bahwa negara yang desentralisasi itu adalah modelnya teamwork.
ya. Jadi presiden itu adalah ketua tim gitu ya. Nah, maka yang didelegasikan sebagai cabang-cabangnya mereka, cabang-cabangnya pemerintahan, yaitu provinsi, kabupaten, kota, dan desa, itu wajib mendukung apa yang menjadi visi misinya ketua tim gitu ya, koordinatornya gitu ya. Nah, inilah yang kita coba nanti arahkan ya. Berarti setiap kepala daerah dan setiap kepala desa itu harus sama. Contoh, membangun terkait dengan pencapaian swasembada pangan, nah 17 program, maka tidak ada yang beda. Mungkin perbedaannya hanya dari sisi kewenangan ya, mungkin nanti dari provinsi ngapain, Pemda ngapain, desa ngapain ya. Pemberantasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, ini kan semua juga masalahnya umum ya. Kemudian meningkatkan layanan kesehatan, pertahanan negara, swasembada air, swasembada energi ya. Kemudian penerimaan keuangan negara, ketersediaan pupuk ya, melanjutkan hilirisasi dan lain-lain. Ini juga menjadi prioritas yang harus kita dukung bersama dan tidak boleh lebih daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden ya bersama Pak Gibran gitu ya, wakilnya, bahwa ini merupakan menjadi 17 program prioritas. Selanjutnya dari sisi program hasil ya untuk kerja cepat, ini juga tidak jauh beda gitu ya. Pemberian makan siang, pemeriksaan kasus-kasus terkait dengan TBC ya, kemudian sekolah-sekolah unggul. Nah, hal-hal ini ya yang perlu kita tekankan ketika nanti untuk RPJMD ya. Saya sih kepengennya ada evaluasi ya di RPJMD, karena ini kita semuanya itu memang bermuara kepada desa dan berhilir kepada desa juga gitu ya. Jadi kita akan nanti melihat pembangunan dari desa, tapi itu semua berawal dari atas gitu ya, dan juga nanti akan yang paling merasakan adalah desa gitu ya. Kemudian penambahan program kartu kesejahteraan, kemudian pembangunan infrastruktur desa, pendirian bangunan badan penerimaan negara, ini nggak jadi ya. Kemudian selanjutnya kita coba mengklaster ya terkait dengan tujuan bahwa di desa ini perencanaan ada 8 tahun ya. Memang ini cukup sulit ya, karena kita tahu harusnya yang paling bawah itu yang paling cepat kerjanya gitu ya. Kalau yang lain sudah 5 tahun, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden itu 5 tahun minimal ya, sama lah 5 ini malah lebih gitu ya, 2 kali lipat ya. Nah, maka itu kita perlu merancang strategi-strategi bagaimana supaya mereka-mereka ini yang di pemerintah desa bisa melaksanakan yang 8 tahun ya. Berarti kalau kita nanti mulai di 2025, mereka ini akan mendapat atau merefer ya terkait dengan RPJMN dan RPJMD itu cuma setengah periode dari jabatan mereka. Berarti setengah periodenya lagi kita harus bisa memprediksi ya, bukan meramal ya, memprediksi. Bagaimana cara memprediksinya? Maka kita akan menarik nanti mungkin dari RPJP atau RPJN yang ada. Berarti kalau RPJN kita melihat dari Indonesia Emas 2045 ya. Ini kurang lebih 2000, kalau RPJN berarti sekitar 20 tahun ya, 25 tahun. Nah, ini kita akan melihat ya bahwa mereka ini akan kurang lebih 3 kali periode kalau seandainya terpilih ya, berarti 8 kali 2 atau kali 3 ya, terkait dengan jumlah jabatan ya. Nah, ini kita perlu nanti di 2025 ini ya mempersiapkan setelah nanti RPJM ya selesai ini, karena sudah ada pilkada ya, mungkin sekitar April ya. Ini masuk nanti di Pilkades ya. Pilkades juga mereka siapkan RPJM Desnya setelah 3 bulan mereka dilantik
ya. Kemudian siapkan juga terkait dengan RKPDes ya, kemudian APBDes-nya ya. Ini yang kita refer untuk perencanaan pembangunan. Nah, untuk saat ini kita coba ya, walaupun kita cuma 4 tahun ya, 4 tahun lagi karena dihitung dari tahun 2024. Ini kita memetakan potensi ya, masalah ya, mitigasi berarti ya. Dengan kondisi yang kita harapkan dalam satu periode masa jabatan kepala desa ya. Bagaimana terkait dengan transparansinya ya, kemudian juga terkait dengan pembangunannya ya, dan lain-lain yang melibatkan tidak hanya pemerintah desa tapi juga masyarakat. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam kebutuhan penyelarasan pembangunan ya, seperti tadi yang saya katakan, kita perlu melihat 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana rencana tata ruang ya. Yang kedua, bagaimana rencana pembangunan. Dan yang ketiga, bagaimana rencana kerjanya. Jadi bukan hanya pembangunan doang ya, bukan hanya perencanaan keuangannya saja, tapi komprehensif yang perlu kita siapkan ya. Untuk dokumentasi, untuk dokumen, kita akan menyiapkan dulu rencana pembangunan, yaitu yang tadi saya katakan bahwa mendukung RPJM nasional. RPJM nasional ini juga didukung oleh provinsi, ya, provinsi juga didukung oleh kabupaten kota, baik RPJMD provinsinya maupun RPJM nasionalnya. Nah, yang itu yang akan kita turunkan bahwa di dalam kabupaten kota kita akan menyesuaikan terkait dengan RPJM-nya. Selanjutnya, setelah rencana pembangunan yang kita sudah sama-sama setujui dan sepakati ya, kita akan menyiapkan juga rencana untuk tata ruangnya ya, sesuai dengan tadi pembangunan paling banyak kan pasti infrastruktur ya. Itu akan kita coba petakan teman-teman ya, teman-teman BRIN boleh, teman-teman Kemendes, karena memang ini dana desa pembangunan di teman-teman ya. Di rencana tata ruang kita lihat nanti ini secara nasional ya, seperti apa RT RW, kita mulai ya dari RT RW karena itu adalah kelompok masyarakat terkecil ya. Kemudian juga dari RT RKSK-nya ya, rencana kawasan-kawasan ya, di mana kawasan pedesaan ini kita akan coba petakan ya. Ya mungkin nanti kalau yang kota ya sendiri kelurahan ya, ini untuk yang pedesaan. Nah, selanjutnya setelah pembangunan ruang, kita akan menyiapkan rencana kerjanya yang setiap tahun ya. Rencana kerja kita breakdown, misalnya tadi stunting ya, stunting kita breakdown untuk 1000 keluarga misalnya ya, atau 1000 anak. Nah, 1000 anak ini kita breakdown, kita rinci lagi gitu ya, kita turunkan dalam waktu sesuai dengan sisa RPJM-nya ya. Mungkin ini kita akan breakdown lagi itu 4 tahun 5 tahun ya. Nah, kemudian nanti kita disesuaikan oleh teman-teman di desa, oleh pemerintah desa ya. Nah, nanti untuk kedepannya dia akan pakai tadi yang saya katakan adalah RPJP ya, untuk program yang sama ya, karena ini kan kita program sama sampai insya Allah nanti Indonesia Emas gitu ya di 2045 ya. Kita coba pemberantasan stunting itu mungkin di periode kapan ya, apakah nanti di periodisasi setelah pasangan Prabowo Gibran ini masih ada ya, ataukah kita sudah tidak ada lagi ya. Ini nanti yang kita akan perhatikan ya, bagaimana target indikator yang akan kita terapkan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah desa gitu ya. Kemudian juga aksi-aksi ya, setelah kita sudah dapatkan apa yang menjadi target per tahun yang akan kita siapkan, kita juga menyiapkan terkait dengan rencana aksi ya. Kemudian kita juga akan melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek ya, secara komprehensif dan terpadu.
Kita telaah secara pembidangan Bapak Ibu sekalian bahwa dana desa ini pembidangannya ada 5 ya. Pembidangan ada 4 sebenarnya ya di dalam Undang-Undang 6 ya, dan Undang-Undang 3 masih ada ya, bahwa dana desa ini diperuntukkan untuk 4 bidang ya: pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan masyarakat desa. Akan tapi di PP 37 ini ada efisiensi nih, ada cuma 2 ya, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ya mungkin memang masih ada ya di dalam Permendes itu ada memang sebenarnya beberapa pendukungan nih yang di luar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi sepertinya mayoritas itu hanya 2 ini ya. Mungkin teman-teman Kemendes coba kita telaah yuk sama-sama, karena ini PP-nya juga kan kita semua regulasinya juga lagi berproses ya. Coba kita kasih proporsional yang lebih masuk akal ya, terutama untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan desa. Contoh, untuk penyelenggaraan pemerintah mungkin untuk yang penghasilan tetap udah pakai ADD saja ya. Kita tidak perlu masukkan, nggak masalah ya. Tapi mungkin ada dari sarana prasarana. Ya ini kadang-kadang kasihan sekali loh. Ya, kalau misalnya desa-desa mandiri saja yang dapat, ya mereka sudah mandiri. Bayar sendiri juga bisa gitu ya untuk menggunakan fasilitas renovasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ya mungkin yang lain-lain ya, administrasi kependudukan yang kurang dananya kalau pakai ADD saja gitu ya. Nah, ini coba nanti kita telaah ya. Mungkin jangan 3% buat rame-rame begitu ya. Kalau yang 3% hanya untuk yang untuk operasional sedikit saja sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini sama sekali yang lain juga tidak ada gitu ya. Operasional pun itu termasuk juga yang dana darurat gitu ya. Nah, ini dana darurat ini kita juga perlu bahas nih, karena apa? Karena bidang, walaupun dia tidak masuk dalam bidang, dana darurat beda dengan dana bencana. Kalau dana bencana mungkin kita masih bisa mitigasi, tapi kalau dana darurat ini hal-hal yang belum tentu ada. Misal kita kadang-kadang banjir nih, tapi tahun ini bukan banjir ya, longsor atau mungkin gempa. Nah, sedangkan desa tidak siap untuk mencadangkan ya anggarannya yang ada dana desa gitu ya. Jangan sampai kita ini lapar di lumbung padi gitu ya. Lumbung padinya cukup banyak tapi kita tidak bisa menggunakan uang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pembinaan kemasyarakatan desa. Yang terbanyak memang hanya Posyandu nih ya dan PKK. Bagaimana dengan Karang Taruna? Ini Karang Taruna nih nempel-nempel dengan kegiatan dukungan untuk yang pemberdayaan masyarakat. Kalau ada bisa, tapi kalau nggak ada dia nggak bisa ya. Atau mungkin hanya sekedarnya saja nih, seni gitu, olahraga gitu ya. Nah, kita coba fokus gitu ya. Mungkin kita lebih ke presentasi aja nggak masalah. Kan yang pegang yang melakukan pembagian itu adalah teman-teman Kemendes sebagai prioritas ya. Jangan karena misalnya nih, karena yang merah ini tugasnya Kemendes gitu ya. Jadi HRD cuma yang merah saja gitu, yang hijau enggak. Ya kan bagaimanapun mereka juga yang mengelola dana desa ini gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan lembaga masyarakat lainnya, satu, masyarakat peduli bencana. Ini nggak bisa pakai DD. Ya, karena apa? Karena tidak ada tuh di dalam itunya. Paling ya dia hanya sebagai mitigasi, tapi ketika dia darurat dia cuma ikut-ikutan yang 3%. Terus kemudian Linmas di mana? Padahal Pilkades itu nggak semuanya dari dari kabupaten kotanya sanggup. Ya. Nah, ini Linmasnya di mana gitu ya? Padahal dia juga penting ya, teman-teman. Linmas ini dari mulai pemilu, pilkades mereka selalu ada ya. Tapi kadang-kadang jangankan itu, untuk seragamnya saja kadang-kadang sudah ya zaman Susana gitu ya, masih hijau-hijau buluk-buluk daun pisang gitu ya. Dari potensi desa ya, kita masuk ke potensi desa. Untuk mendukung pembangunan Indonesia Emas ya, kita mulai dari target pembangunan dari desa ya. Memang secara otonom harusnya itu
kita mulai desentralisasi itu dari desa, ya. Karena kalau seperti ini nih agak-agak kesulitan kita, karena kita mulai dari tengah malah ya, dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu sudah punya program dan kegiatan sendiri, jadi kadang supra desa itu tidak efektif untuk melakukan pendukungan kepada desa, dan juga tumpang tindih kewenangan gitu ya. Nah, mungkin dengan kita mulai lagi, kita perbaiki lagi ya dari sisi sistem ya, bahwa kita akan mencoba pembangunan ini kita mulai dari desa. Yang pertama kita telah dulu nih, telah terkait dengan apa sih potensi desa ya. Yang pertama itu dari sisi kekuatan demografis ya, kependudukan ini paling banyak ada di desa ya. Penduduk Indonesia itu masih terbanyak di desa. Kita berharap tidak lagi seperti di negara-negara seperti Korea atau Jepang yang desanya ditinggalkan karena beramai-ramai semua ke kota ya, gemerlap gitu ya. Kita berharap desa ini home sweet home. Baiti Janati, kita ingin desa ini kita semuanya adalah akses semua ada. Ya, saya senang sekali desa ini kadang-kadang unik-unik ya, ada kafe-kafe di tengah sawah gitu ya, mall dan lain-lain gitu ya. Itu membawa hal-hal yang mereka biasa mungkin inginkan ya di kota, ini mereka bisa rasakan di desa dengan budaya desa yang masih juga lebih baik gitu ya, lebih kekeluargaan ya, udara dan lain-lain juga lebih baik lagi. Nah, kita juga berharap bahwa orang desa itu punya tujuan hidup atau tujuan cita-cita bagi anak-anaknya, itu keinginannya adalah bisa berprofesi atau bisa punya karir itu di desa ya. Kami sering bertanya kepada para perangkat desa ya, untuk sampling, untuk uji saja, bahwa kami menanyakan, seandainya Bapak Ibu punya anak yang disekolahkan ya sampai sarjana mungkin ke luar desanya, apakah ketika mereka lulus jadi sarjana, Bapak Ibu ingin mereka bekerja untuk desa? Hampir 99% menjawab tidak. Nah, ini ada apa nih ya? Kenapa jadi sudah jadi tidak ada regenerasi atau tidak ada apa namanya ya, estafet dari kita yang menjadi orang tua untuk menginginkan anak-anak kita bekerja dari desanya. Padahal bekerja sekarang sudah bisa di mana saja, di rumah juga bisa, mau di kota mau di desa gitu ya. Dan kemudian kenapa kita tidak memberikan akses yang seluas-luasnya supaya dari manapun penduduk desa itu bisa merasakan. Jadi apa? Kunci utamanya adalah teknologi dan digitalisasi. Tidak percaya? Coba lihat. Anak-anak kita itu paling gampang tidak disuruh kemana-mana kalau seandainya mereka diberi sinyal, diberi HP. HP-nya yang ada sinyalnya, yang ada apa? Ada datanya gitu ya. Itu mereka sudah nggak kemana-mana. Udah kemantengin aja udah HP-nya atau ya gadgetnya gitu ya. Sama gitu ya. Bagaimana kita memberikan fasilitas ya, mungkin tidak hanya sekedar data dan internet saja, tapi bagaimana dia nanti misalnya menjual produknya dengan marketnya ya, dengan AI, dengan segala macam. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita perkuat? Nanti kita lihat bahwa kita butuh infrastruktur. Nah, ini yang kita harus nanti akan dukung ya, supaya bisa menguatkan generasi muda, supaya mereka tetap juga mencintai desanya. Terus terang banyak kok, kemarin aja ada PNS yang malah balik kampung gitu ya, nggak mau tinggal di kota karena mereka lebih senang berada di desa. Nah, kemudian kita itu punya sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini juga sedikit koreksi buat kita semua. Jangan kita terfokus pada wisata. Bukan tidak boleh ya, tapi wisata ini kadang menggerus yang namanya lahan-lahan yang dipergunakan untuk kita
bertani, berkebun gitu ya. Cobalah kita mengeksplor ya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan sumber daya alam potensi di desa tersebut. Jangan kita memaksakan dia tidak punya wisata, kita paksakan. Atau dia punya wisata, cuma pengembangan wisata ini tidak murah dan tidak mudah. Mereka harus ada manajemennya, harus ada marketing yang cukup baik. Karena apa? Karena orang Indonesia itu bosenan. Ya, ada lagi nanti wisata yang lain, dia akan pindah ke tempat lain dan itu tidak ada habis-habisnya. Sedangkan mungkin ya namanya anak-anak sekarang, mohon maaf nih ya, yang Gen Z itu lebih senang ya secepatnya ya, daripada dia jadi petani ya udah dia lepas itu namanya lahannya, dapat sekian M ya, mau disewa ke mau dijual, hilanglah potensi lahan pertanian kita. Sedangkan kita akan punya tujuan untuk swasembada. Ini menjadi poin ya, bahwa bukan tidak boleh wisata, tapi kita lebih fokus kepada apa yang menjadi sumber daya alamnya di situ. Ya. Kalau memang perikanan ya kita perkuat nih, bagaimana caranya? Ya, apakah dengan pengemasan, dengan pemasaran internasional dan lain-lain. Ya. Atau mungkin dengan program makan ikan ya. Indonesia ini jarang sekali anak-anaknya suka makan ikan. Ya. Kemudian juga sayur ya. Padahal kita sumber daya alam sangat banyak, sedangkan di luar negeri mereka tidak punya, tapi mereka memakan hal-hal itu gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan kemandirian ekonomi ya, ini juga perlu kita dorong Bapak Ibu sekalian ya, karena tidak mungkin kita selalu memberikan mereka dana-dana transfer ini, DD, ADD, bagi hasil dan lain-lain. Biarkan mereka dengan tadi kewenangan mereka, hak asal usul dan hak lokal berskala desa. Ya, jangan terus-terusan kita manjakan dengan dana-dana transfer. Selanjutnya yang menjadi potensi terbesar juga adalah kearifan lokal. Ini luar biasa. Indonesia tadi yang ada sekitar 17.000 pulau, sukunya banyak, bahasanya banyak. Ini sangat menawan buat negara-negara asing. Mereka kadang-kadang itu cuma ada 3 suku saja, agamanya sama, berantem. Ada yang sama tapi sukunya agamanya beda dikit-dikit lah ya. Satu Ortodoks, satu Katolik misalnya ya, itu sudah berantem. Tapi luar biasa sekali Indonesia ini dengan beragamnya. Saya juga kadang-kadang mikir juga ya, karena saya juga warna-warni di rumah itu ya, dari sisi suku aja ya, dari sisi suku gitu ya. Terus kita bahasa juga kadang-kadang dari sisi satu kampung, dari satu desa ke desa lain juga ada yang berbeda gitu loh. Nah, kenapa bisa gitu loh ya, padahal juga kadang-kadang kita juga jelek-jelekin juga gitu ya, si suku anu Jawa begini, suku ini begitu gitu ya, suku Padang ini begitu, tapi tetap aja balik lagi ya. Terus kemudian juga yang paling heboh kemarin tuh ya, waktu kita pemilu gitu ya, rame gitu, beda kubu, tapi balik lagi gitu ya, mesra lagi. Itu benar-benar kayak adik kakak, bener deh. Saya ya mungkin kalau yang pernah tinggal di luar negeri itu akan sangat membanding gitu ya. Di Indonesia itu walaupun ya mungkin ada yang tidak nyaman dengan orang-orang Indonesia yang mungkin terlalu kepo, terlalu pengen tahu gitu ya. Tapi yang jelas all in mereka memang itulah orang-orang yang sangat ramah gitu ya. Jadi memang sangat ramah dan friendly-nya itu menyebabkan kadang-kadang terlalu berlebihan ya. Memang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi secara keseluruhan Indonesia itu adalah suatu negara yang memang luar biasa, yang memang unik, yang memang adalah seperti miniaturnya dunia kalau Bapak Ibu ingin melihat gitu ya. Cuma saja kita kadang tidak paham atau tidak sadar dengan potensi dari negara kita sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa sih sebenarnya kontribusi desa dalam pilar pembangunan Indonesia. Yang pertama, kita berharap dan kita akan mendorong ya, kita analisis nih ya teman-teman, kita setelah
ini kita berdiskusi ya untuk kelanjutan dari pertemuan ya. Kita bisa melakukan analisis ya, apakah yang menjadi daya saing untuk meningkatkan ekonomi di desa ya. Salah satu contoh yang lagi rame ini adalah daun pisang ya. Itu daun pisang taro yang merah yang ungu-ungu itu di luar negeri itu mahal ya. Kita nggak sadar ikan-ikan kita itu kita nggak sadar. Ayo kita sebagai pemerintah pusat jangan bilang saya BRIN, saya Kemendagri, saya Kemendes, kita Indonesia NKRI. Kita sama-sama, kita di meja yang sama, kita putuskan bersama di meja ini ya, atau di forum mana gitu ya. Kita putuskan apa yang menjadi kontribusi. Ya. Gak ada nanti yang namanya si Anu, Ibu Ira dari Kemendagri yang hebat, gak ada. Yang hebat adalah Indonesia, tim kita gitu ya. Nah, oleh sebab itu ayo dong kita lepas semua seragam kita NKRI ya. Udah semua silo mindset, kemudian conflict of interest dan lain-lain, kita dukung desa untuk bisa ekonominya berdaya saing ya. Selanjutnya juga dari sisi pemerataan ekonomi ini ya, ini yang perlu kita dari masing-masing tusi ya, dari masing-masing tusi. Kalau kami Kemendagri dan Kemendes mungkin dari sisi pembinaan ya, ini kita pembinaan sama-sama lah ya. Kemudian dari sisi BRIN mungkin dari sisi analisisnya ya, strategi-strategi apa yang mau kita laksanakan ya, nanti juga bisa kolaborasi juga dengan kami di BSKDN juga untuk analisis dan strategi. Ya, kemudian hal yang kedua adalah sumber daya manusia yang unggul. Nah, ini bagaimana kita membentuk sumber daya manusia yang unggul adalah bagaimana mengarahkan teknologi ini untuk mendukung yang namanya peningkatan kualitas hidup. Gitu ya. Bukan sekedar hiburan, semuanya hiburan gitu ya. Kami butuh hiburan gitu ya. Enggak, tapi bagaimana ini akan menjadi suatu hal yang menjadi potensi gitu ya. Karena apa? Karena ke depan ini akan menjadi tantangan buat anak bangsa bahwa yang paham terkait dengan teknologi itulah yang akan dipakai. Karena mungkin sekitar 2028 itu kita banyak yang tidak ada lagi manusia, semuanya AI, semuanya robot. Ya. Jadi orang-orang yang tidak paham menggunakan teknologi ya sudah dadah bye-bye. Ya udah jadi pengangguran gitu ya. Nah, ini yang kita khawatir ya. Ya sekarang saja sudah khawatir gitu ya, kalau yang tidak punya pendidikan dia tidak bisa, apalagi nanti gitu ya. Bapak Ibu boleh lihat di luar negeri itu kita kemarin itu kita mau berobat saja ke Malaka, itu telepon itu tidak ada kita diterima oleh customer service, tapi customer service dalam bentuk AI ya, dalam bentuk suara. Kemudian sampai di resepsionis tidak ada orang juga, kita isi juga klik-klik layar, disuruh ke lantai sekian gitu ya. Sampai di depan pintu kita suruh tensi sendiri, suruh timbang sendiri, udah waktunya kita suruh masuk ya. Kita khawatir nih, sangkain jangan-jangan dokternya juga robot gitu ya. Alhamdulillahnya ternyata bukan gitu ya. Ya, tapi itu dari seluruh rangkaian yang biasanya ada beberapa orang, baik customer service, perawat, kemudian security, perawat yang di depan gitu ya. Itu udah menghabiskan mungkin sekitar 10 orang lah untuk pertahapan itu. Itu enggak ada gitu loh. Ya. Kita juga lihat juga kayak di Itola saja sudah tidak ada. Nah, hal-hal ini yang kita juga coba persiapkan desa, karena desa itu tadi kita bilang demografisnya paling banyak penduduk di desa. Jadi kita nggak bisa ya udah biarin aja desa gitu ya. Nah, kita yang penting di kota yang suka pakai teknologi, enggak. Ya. Selanjutnya kita juga berharap adalah pembangunan berkelanjutan ya, tadi pembangunan paling dasar listrik dan sinyal internet gitu ya. Teman-teman di komidi ya, kemudian di ESDM tolong teman-teman desa untuk bisa menyediakan infrastruktur.
Selanjutnya adalah ketahanan sosial dan budaya ya, walaupun kita sudah ada teknologi, sudah ada kemajuan zaman, tatanan budaya dan sosial itu jangan pernah hilang dari Indonesia. Nah, kita juga sama-sama menjaga ya, menjaga semuanya ya, berikan juga contoh yang baik. Karena apa? Karena zaman sekarang ya, anak-anak sekarang itu tidak bisa kita bilang tidak, kamu begini, kamu begitu, tidak bisa. Untuk kepemimpinan transformasional, manusia SDM di zaman sekarang nih yang lebih banyak di Gen Z dan nanti ada Gen Alpha, itu adalah mereka harus dicontohkan gitu ya. Mereka nggak mau tuh kayak NATO gitu ya, no action talk only katanya gitu ya, tidak mau. Mereka tuh harus diberikan contoh gitu ya. Kita suruh sholat, kita juga sholat dulu gitu ya. Kadang-kadang kita juga sudah aja mereka sulit gitu ya. Nah, ini yang kita juga coba berikan. Kita suruh dia kamu sopan, tapi kita juga nggak sopan gitu ya. Nah, ini juga agak kita nggak bisa. Kalau untuk anak-anak kita sekarang ini nggak bisa, maka kita persiapkan generasi kita terutama yang di desa ini tetap menjaga yang namanya budaya ya. Kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Jepang atau mungkin pernah beberapa waktu di Jepang, itu luar biasa. Pelajaran akhlak itu dari kecil gitu ya. Dan mereka sangat menghormati yang namanya orang tua. Padahal mereka udah semana gitu ya, teknologi mereka maju gitu ya. Nah, kita baru belajar ABC pakai AI saja sudah mulai tergerus gitu ya. Nah, ini yang perlu kita berikan juga stressing gitu ya, bukan hanya sekedar dari sisi ekonomi dan pembangunan gitu ya. Selanjutnya strategi pencapaian ya dalam Indonesia Emas ya, ini ada di penguatan SDM ya. Tadi setelah kita juga melihat beberapa hal baik dari sisi potensi dan kontribusi, kita akan melakukan strateginya. Yang pertama itu dari SDM, tadi kita katakan bahwa dari sisi akses transportasi, pendidikan ya, ini mereka bersedia gitu ya. Tadi saya katakan bahwa banyak sekali orang-orang desa yang tidak menginginkan atau tidak bercita-cita anaknya untuk kembali ke desanya menjadi sarjana di desanya. Kenapa? Mungkin karena kelihatannya kayak kurang keren gitu ya. Tapi kalau misalnya petaninya kayak koboi, mungkin keren gitu ya. Ya, kayak di New Zealand atau di Australia gitu ya. Nah, ini bagaimana nih kita membuat kondisi yang kondusif seperti itu. Jadi anak-anak muda kita itu keren juga gitu loh ya, walaupun di desa gitu ya. Ya mungkin bergaya-gaya pakai koboi gitu ya, tidak pakai caping gitu. Ya. Nah, ini ya penguatan SDM ini kita harus ini kan gitu ya. Kita harus explore nih teman-teman, anak-anak kita nih. Anak-anak kita itu luar biasa sebenarnya pinternya. Ya, explore mereka. Gimana cara bikin pupuk? Gimana cara bikin bibit-bibit itu ya, buah apa segala macam. Dan berikan apresiasi. Jangan sampai nih kayak Thailand tuh ya. Thailand itu udah mengambil semua varietas Bangkok itu dari IPB sebenarnya. Jangan lagi terjadi ini di tahun kita. Kitalah orang yang memberikan karena tongkatnya lagi ada di kita nih. Tongkatnya ada di kita nih, generasi milenial ya, X, Y, XY. Ini kita ada di tangan kita nih. Kita yang mau menyerahkan ke mereka, maka kita juga harus bisa memberikan suatu hal yang buat mereka itu tertantang gitu loh, dan apresiasi ya. Kita pernah merasakan hal itu tidak diapresiasi, jangan kita juga berikan hal itu kepada mereka juga gitu, perlakukan mereka juga seperti itu. Yang rugi kita ya, sudah pesawat diambil Malaysia ya, varietas kita itu montong itu sebenarnya dari kita ya, dari varietas yang ada di IPB, tidak diakui oleh IPB ya, tidak diapresiasi, akhirnya mereka jual ke sana gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan kita sebenarnya rugi ya. Nah, bagaimana kita supaya ke depan itu tidak seperti itu? Kemudian tadi juga dari sisi penguatan ekonomi ya, kita perlu
ya mungkin ada nanti diklat ya, apa namanya, pelatihan-pelatihan gitu ya. Bagaimana cara menggunakan sosmed ya untuk pemasaran. Jadi nggak usah pusing teman-teman di desa itu, tetangga desa, tetangga rumah itu menjual varietas yang sama karena kita ini pasarnya adalah dunia gitu ya. Nah, ini juga perlu diedukasi ya, bagaimana supaya itu kita harus belajar teknologi ya untuk pemasarannya. Ya, jadi pasar kita itu seluruh dunia, bukan cuma tetangga satu kecamatan, satu kelurahan, satu desa, atau RT RW gitu ya, enggak. Jadi nggak usah main santet-santetan, nggak usah main lempar-lempar penglaris gitu ya. Karena apa? Karena kita semua punya konsumen yang sangat luas gitu ya. Jadi jangan bersaing di dalam ya, kita keluar ya. Selanjutnya adalah infrastruktur ya, terutama tadi internet dan jaringan. Yang selanjutnya adalah jalan. Kita jualan tapi nggak ada yang jemput nih paket-paket kita, sama juga bohong gitu ya. Nah, ini infrastruktur, jalan ya, transportasi ya, baik laut maupun udara, ini perlu kita perhatikan juga gitu ya. Untuk akses itu dulu kalau ke daerah Maluku Utara itu saya paling kadang-kadang menghindari ya, namanya suruh perjalanan dinas ke Maluku Utara karena harus naik kapal yang luar biasa ombaknya gitu ya. Dulu masih ada perintis-perintis apalagi ke Sula tuh ya. Waduh, itu ya, saya memang anak pantai tapi bukan anak laut gitu ya. Jadi muka tuh ungu-ungu gitu Bapak Ibu kalau udah mabuk ya. Ya saya ya tetap aja gitu ya, walaupun suka laut tapi tetap anak kota yang perutnya nggak kuat kalau untuk sampai berjam-jam ada di laut. Nah, ini kan orang jadi berpikir lagi gitu ya, mau mau ke sana ya, jangan kan wisata ya. Mungkin yang hanya ya petualang yang berani gitu ya, tapi untuk yang namanya pemasaran, ambil barang ya, atau antar barangnya juga gitu ya. Nah, inilah yang bikin orang ya sekolah tinggi-tinggi nggak mau balik lagi ke daerahnya karena memang aksesnya juga nggak, males gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dong kita berikan apa namanya, edukasi ya, kita pemerintah pusat ya. Nah, kalau ada tempat-tempat yang mungkin juga tidak mau paham nih masyarakatnya, mungkin kita perlu jewer ngedukasinya ya. Jadi kita pakai perasaan sebagai seorang orang tua, ibu gitu ya. Kalau anaknya yang bandel-bandel ya mungkin agak kita cubit-cubit gitu ya. Oh, jewer-jewer. Ya, saya bukan ibu yang seperti apa namanya, lemah lembut gitu ya, karena memang kadang-kadang nyebelin juga gitu ya, kita udah bikin pembangunan ini nanti dirusak lah, apa namanya, dicuri lah, yang tidak mau pembebasan lah. Nah, ini kadang-kadang bikin kesel nih ya. Kalian itu sayang anak cucu nggak sih gitu ya? Kalian mau berubah nggak sih gitu ya? Kalau mau berubah, ayo sama-sama, nggak bisa kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita mau berubah kita harus sama-sama ya. Jangan berpikir untung rugi. Kalian hidup itu umur berapa tahun lagi sih? Untung rugi, tahu-tahu rugi gitu ya. Atau enggak umur nggak panjang, nggak belum ngerasain juga itu pembebasan entah jalan, entah apa gitu ya. Nah, please tolong ya, kita ya harus bisa bijak ya. Karena ya tadi ini ya, kita kalau sayang anak cucu yang mungkin juga belum lahir, nah ini kita perlu juga mempersiapkan gitu ya. Selanjutnya adalah dari sisi pengelolaan lingkungan. Nah, ini memang nanti akan menjadi suatu hal yang ya jadi masalah juga ya, karena memang mungkin masalah lingkungan secara sosial, kita akan ada interaksi dari luar banyak, itu pasti juga akan berubah, itu perlu kita antisipasi. Nah, ini tugasnya kita sama-sama lagi nih, menganalisis, memitigasi resiko yang terjadi apabila kita ada terjadi peningkatan atau pembangunan untuk di desa. Selanjutnya juga kita masalah-masalah lingkungan hidup ya, masalah seperti iklim ya, sampah gitu ya, kemudian limbah dan lain-lain yang mungkin akan menjadi desa kita mungkin kebagian juga untuk industri gitu ya. Nah, ini juga perlu kita antisipasi ya, bagaimana
Kita memberikan policy, memberikan regulasi mana-mana tempat yang diizinkan boleh menjadi desa industri gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kemandirian desa dalam tata kelola pemerintahan ya. Ini juga mendorong supaya adanya transparansi ya, agar masyarakat itu juga bisa ikut dalam pengambilan keputusan ya untuk pembangunan di desanya. Yang kita hadapi ya, kita simpulkan yang kita hadapi adalah pertama tadi adalah kesenjangan pembangunan desa dan kota ya, tadi kita lihat bahwa banyak sekali yang enggan ya untuk kembali setelah mereka berpendidikan ya. Dan berkelanjutan akhirnya kapasitas SDM juga ya itu lagi ya, petani-petani lagi, mak bapaknya gitu ya, sampai mungkin umurnya habis. Nah, anaknya nggak kembali nih. Nah, ini juga jadi minim kapasitas SDM yang berkualitas nih. Nah, selanjutnya ya ketergantungan. Nah, kita tadi berharap bahwa desa akan menjadi mandiri. Ini ya tadi kita katakan kita belum maksimal untuk bergandengan tangan ya. Kita di pusat ini belum maksimal bergandengan tangan, masih dari belakang kita ada silo mindset, masih ada conflict of interest, masih ada saling bersikuku bahwa kamilah yang paling, kamilah yang tusi, kamilah yang kewenangan dan lain-lain ya. Kita nggak bisa salahin pimpinan juga ya, karena kita kan hanya pembantu nih, pelayan nih. Kita pembantu presiden, harusnya pembantu tuh nggak boleh saling berantem ya, atau saling bersaing atau saling, tapi kita saling, namanya juga pembantu ya saling membantu gitu ya. Ini kadang-kadang orang Indonesia ini agak-agak aneh gitu ya, abdi masyarakat gitu ya. Abdi itu arti kata abduh, artinya pelayan. Kita pelayan tapi berasa jadi kita yang dilayani oleh masyarakat. Kita juga mengatakan bahwa kita pembantu presiden, tapi pembantu bukannya ngebantu, malah bikin pusing. Ya, gitu ya. Kita sana kesini gitu ya. Udahlah, kalau memang ada sifat-sifat dari pembantu yang lain yang nggak baik, kita jangan sama, gitu ya. Ya udah ngalah, tapi kita tetap sesuai dengan regulasi. Mengalah itu bukan berarti kalah, dan juga bukan berarti juga selalu mengalah, tapi harus juga sesuai dengan regulasi. Karena regulasi yang kita keluarkan itu kan hasil dari kita sama-sama. Contoh undang-undang. Undang-undang itu adalah kesepakatan bersama kita semua sampai DPR. Termasuk PP. PP itu kesepakatan semua kita bersama dari sisi kementerian. Gitu. Peraturan-peraturan menteri itu ada harmonisasi dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi nggak ada dong seharusnya kita ada satu regulasi bertentangan dengan regulasi lain. Nah, ini harus sadar diri lah ya, apa yang terjadi itu, kenapa selalu ada seperti ini ya. Karena nanti yang jadi korban itu pemerintah daerah dan desa. Kita ya enggak. Kita mah tetap aja yang namanya gaji jalan terus, sukin jalan terus gitu ya. Tapi yang menjadi korban adalah masyarakat dan kredibilitas dari pimpinan kita, yaitu presiden. Ya. Selanjutnya adalah dampak perubahan iklim ya. Ini kita, karena ya memang dunia ini sudah cukup tua ya, jadi banyak sekali memang iklim kita ini berubah ya. Ini kita perlu antisipasi dan mitigasi, dan perlu juga edukasi bahwa kewenangan dari bencana itu terbanyak adalah di pemerintah daerah. Jangan semuanya ditaruh di desa semua, dilepasin ke desa terus nggak ada yang mau ngurus, akhirnya ini masalah bencana gitu ya. Nah, kemudian tadi yang saya tambahkan lagi dari sisi kedaruratan, ini masih kurang nih dana desa ya. Mungkin agak sedikit ditambah ya, terutama ya karena sesuai kewenangan ya. Misalnya ada suatu bencana banjir gitu ya. Bukan, atau mereka tidak mesti harus ada disuruh beli perahu karet, sebenarnya juga nggak mesti. Karena itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. Mereka itu lebih ke ya tempat evakuasi, makanan dan lain-lain, tapi itu kan lumayan rutin ya, obat-obatan gitu ya. Ya.
Nah, ini sinergitas supradesa ini tidak hanya yang supradesa yang di kecamatan atau mungkin di DPMD, tapi keseluruhan. Karena apa? Karena desa ini tidak punya SKPD. SKPD-nya adalah supradesa, ya, sesuai dengan bidang yang mereka jalani. Ya, kalau kesehatan ya berarti dengan dinas kesehatan. Ya, perencanaan dengan Bapeda, ya. Termasuk juga secara pengawasan, karena nggak punya pengawasan berarti dari sisi APIP atau Inspektorat Daerah. Terakhir dari saya, ya, rekomendasi percepatan pembangunan desa. Yang pertama adalah integrasi kebijakan pusat dan daerah. Ya, tadi sudah berkali-kali kita bilang bahwa ayo kita bergandengan tangan sebagai pembantu presiden, pelayan masyarakat, ya, untuk bisa mensukseskan pembangunan ini, ya, supaya tidak lagi ada kebingungan-kebingungan di pemerintah daerah dan desa, ya, terkait dengan hal-hal yang kita selalu selisih paham, ya, selalu mindset, konflik of interest, ya. Nah, kemudian juga dari sisi investasi, ya, dan juga dari sisi akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, ini juga perlu kita dorong, ya, karena ini bukan sekedar belanja yang habis pakai, ya, tapi juga adalah merupakan akses, ya, merupakan investasi, ya, yang akan kita juga bisa rasakan di kemudian hari. Lalu dari sisi pemberdayaan berbasis data, dari sisi regulasi kita sudah membagi tugas, ya, mana kementerian yang melaksanakan pemerintahan, kemudian pembangunan, lalu data-data lain, ya, nanti yang kita saling berbagi pakai data, ya, dalam satu lingkup untuk bisa memberikan gambaran bagaimana desa dan pembangunannya di kemudian hari. Yang terakhir adalah dari sisi investasi pembangunan infrastruktur, ya, jalan, air, listrik, ya, teknologi, ya, ini juga harus kita jadikan poin penting untuk menjadi modal utama atau investasi kita menuju pembangunan Indonesia Emas 2045. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Ini sini ada nomor HP saya, ya. Silakan nanti kalau misalnya